Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, ada lagi yang menyita perhatian publik di Sumatera Barat. Kali ini bukan soal kisruh antara penyelenggara pemerintahan di daerah, tidak juga isu-isu yang menyertai pasca pilkada yang baru saja berlalu itu. Sekarang justru beritanya agak mengagetkan, tapi angin segar bagi para orang tua di Indonesia. Saya membaca berita ini, sumbernya dari Detik News. Judulnya, ingin urus orang tua, politikus PAN mundur dari anggota DPRD Solok Selatan. Saya ingin menggambarkan dulu pembelajar yang berada di Indonesia. Solok Selatan itu salah satu kabupaten yang berbatasan dengan Jambi, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Dulu ada Kota Solok, kemudian ada Kabupaten Solok, dan kemudian ada Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten ini terkenal sekali juga karena sumber daya mineral, kehutanan, sumber daya alamnya yang melimpah begitu. Jadi ada geotermal di sana, panas bumi ya. Ada kemudian juga mineral dan penambangan emas juga ada di sana. Lalu hutannya juga tentu, karena kalau kita ke Kerinci, kalau tidak jalan ke pesisir selatan, kita bisa lewat Solok Selatan gitu. Jadi kalau dari letak geografis, Solok Selatan itu berada di wilayah selatan dari Sumatera Barat. Sahabat pembelajar, ada seorang anggota DPRD di Kabupaten Solok Selatan di Sumatera Barat itu, namanya Ade Fernanda dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pak Ade, walaupun masih belia begitu, beliau lalu menyatakan mundur dari keanggotaannya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Solok Selatan. Pak Ade Fernando dikonfirmasi oleh pimpinan DPRD bahwa beliau memang ada anggota DPRD yang mengundurkan diri, kata Pak Zigo, sebagaimana dikonfirmasi oleh Detik.com hari Kamis kemarin, Kamis tanggal 23 September. Pak Zigo tidak merinci apa alasannya, namun ia menyebut bahwa proses mekanisme pergantian antar waktu karena pengunduran diri Pak Ade Fernanda ini sudah diproses. Salah seorang wakil ketua dari fraksi PAN yang juga paman dari Pak Ade Fernanda ini, Pak Ali Sabra Abbas, kemudian menjelaskan alasan pengunduran diri anggota fraksinya yang sekaligus juga keponakannya. Pak Ali yang juga paman Pak Ade membenarkan kabar bahwa orang tua Ade Fernanda ini sedang dalam kondisi sakit. Lalu Ade, beliau menyebutnya karena kepada keponakan, adalah anak laki-laki satu-satunya, dan Pak Ade ingin fokus merawat orang tuanya yang sedang sakit. Kalau saya lihat katanya begitu. Demikian keadaannya, orang tuanya sakit. Pak Ade juga punya kakak namun tidak tinggal di kampungnya di Solok Selatan, sehingga Pak Ade satu-satunya orang yang harus mengurus ayahnya atau Pak Ade menyebut dengan nama papahnya, panggilan papahnya yang sedang sakit. Pak Ali juga menjelaskan bahwa beberapa tugas kedinasan kedewanan juga tidak bisa dilaksanakan karena Pak Ade kemudian tentu saja lebih memilih mengurus papahnya yang sedang sakit itu. Nah, apa pesan yang bisa ditangkap? Tentu saja yang pertama adalah pesan dan sinyal baik bagi warga bangsa ini, bagi orang-orang tua. Tentu saja ada haru, terenyuh kita mendengarnya. Seorang anak
mengundurkan diri dari keanggotaan di DPRD untuk mengurus papahnya yang sedang sakit. Salut, itu yang harus saya sampaikan. Lalu bagaimana sebetulnya dari aspek hukum? Sahabat pembelajar, saya ingin menyatakan bahwa soal mengundurkan diri itu adalah salah satu dari 3 kriteria atau 3 sebab seseorang berhenti atau diberhentikan karena antar waktu. Pasalnya itu pasal 193 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 193 ayat 1 itu disebutkan bahwa anggota DPRD kabupaten kota, kabupaten atau DPRD kota berhenti antar waktu, disebutnya PAW, karena A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, dan C. diberhentikan. Tentu kita tidak akan mendiskusikan soal meninggal dunia dan diberhentikan. Ini fokus kita di pasal 193 ayat 1 huruf D. Anggota DPRD kabupaten, dalam hal ini Pak Ade Fernanda, mengundurkan diri. Lalu ada pasal 194 ayat 1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 huruf B itu diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi tentu saja langkah Pak Ade Fernanda ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 yang tentu saja juga diatur dalam peraturan tata tertib. Bagaimana mekanisme itu. Jadi Pak Ade Fernanda membuat surat, kemudian suratnya itu melalui ketua fraksinya atau langsung disampaikan kepada pimpinan DPRD. Nah, pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Lalu ayat 2 dari pasal 194 menyebutkan paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian sebagaimana ayat 1 diterima pimpinan DPRD kabupaten menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD itu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati. Jadi ketika sudah diterima paling lama 7 hari, kapan misalnya surat pengunduran diri? Misalnya hari Kamis atau Rabu sebelumnya. Lalu paling lambat 7 hari surat itu diterima oleh pimpinan DPRD, lalu kemudian usul pemberhentian sebagaimana dimaksud itu oleh pimpinan DPRD disampaikan usulannya itu kepada gubernur. Walaupun gubernur tadi di pasal 194 sudah diberi tembusan, tapi tetap itu harus disampaikan usul pemberhentian itu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui siapa? Melalui Pak Bupatinya. Jadi melalui Pak Bupati disampaikan kepada gubernur. Pimpinan DPRD tentu saja ke bupati, lalu bupati nanti menyampaikannya ke gubernur. Lalu di ayat 3, bola sudah berada di gubernur, paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian diterima, bupati wali kota itu menyampaikan usulan. Jadi ada lagi fasenya, Pak Bupati itu diberi waktu lagi 7 hari juga untuk paling lama menyampaikan usulan tadi itu kepada gubernur. Dan kemudian di pasal 4-nya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 2 paling lama 14 hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD itu diterima. Jadi perlu waktu memang, kalau misalnya paling lama semua ya 7 ditambah 7 lalu 14 hari, 28 hari kita akan dapatkan paling lama. Apakah gubernur kemudian langsung meresmikan pemberhentian itu? Pertanyaannya, mungkinkah gubernur menolak? Sebetulnya tidak ada aturan apakah gubernur itu bisa menolak atau tidak usul permohonan berhenti. Tetapi dari sisi apapun saya pikir gubernur tentu akan mempertimbangkan secara lebih matang, dan secara konstitusi gubernur memang punya hak untuk apakah dia meresmikan pemberhentian itu. Jadi kalau dilihat mekanismenya, tata urutannya, kata demi katanya, maka gubernur
tidak ada alasan untuk kemudian tidak meresmikan pemberhentian itu. Tindakan gubernur ini bisa dianggap untuk tindakan administratif untuk meresmikan usul pemberhentian yang sudah melalui mekanisme usul pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kepada bupati, kemudian bupati menyampaikannya kepada gubernur. Mengenai siapa penggantinya, kita akan diskusikan pada video yang selanjutnya. Karena tentu saja ketika Pak Ade berhenti nanti harus ada mekanisme pergantian antar waktu. Yang ini akan juga melibatkan KPU Solok Selatan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.